Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ada 370 video, 5,5 juta views, dan 115.000 subscriber ketika saya merekam video ini. Alhamdulillah berkat dukungan adik-adik semua, channel ini dinobatkan sebagai salah satu channel belajar TOEFL terbaik di Indonesia oleh kompas.com sekitar September 2021. Oleh Twitter itu sempat jadi trending topik sampai 93.000 yang like ya. Saya nggak kenal yang bikin yang tweet pertama kalinya, tapi Masya Allah luar biasa. Oh ya, bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. Saya sudah ngajar lebih dari 20 tahun, sebagai dosen hampir 20 tahun. Terus Universitas Jambi adalah universitas negeri, salah satu universitas terbesar di Provinsi Jambi. Kami punya 26.000 lebih mahasiswa, S1, S2, dan S3 juga. Kemudian dosennya ada 1.100 ya. Saya hanya satu dari 1000-an dosen yang ada. Channel ini alhamdulillah sudah meraih lebih dari 100.000 subscriber per Desember 2022 yang lalu. Januari 2023 langsung dapat silver play button. Ini asli, diantar dari Amerika Serikat. Yang ngantar itu tidak sembarang orang, tapi Iron Man. Berdua sama si Buzz Lightyear, karena memang agak berat ya kalau mereka ngangkat. Jadi mereka gantian pasnya dari Amerika, kemudian ke Ethiopia, ke Turki, ke Bangladesh, hingga katanya ke Hungaria juga. Terus baru ke Jambi. Dan mereka nggak mau balik lagi, sudah saya usir, tapi ya pengen di sini juga ya, gimana lagi, biarin. Oke, that was just a joke ya. Oh iya, saya adalah penulis buku dari 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Sudah pernah buku ini saya bahas tentang bagaimana belajar yang efektif. Harga buku ini 40.500, ada di Gramedia. 240 halaman, di Shopee juga ada. Cuman kabarnya di Shopee agak mahal karena sudah banyak yang beli kabarnya. Dan hasil penjualannya disumbangkan untuk pendidikan di Provinsi Jambi. Oke, demikian pengantar dari saya. Nah, seperti judul yang ada dilihat, itu kita lanjutkan pembahasan soal-soal ITP untuk written expression ya, nomor 38. Nah, pada setiap nomor saya membahas hanya 5 soal saja. Supaya apa? Supaya Dede tidak bosan ya, karena satu video kisarannya hanya 10-15-an menit. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia nomor 38. Nah, judulnya written expression, mencari mana yang salah. Jumlah soalnya itu cukup banyak ya, dari 40 soal ada 25 yang written expression. Sisanya structure. Kalau structure itu mencari yang benar ada 15 soal. Nomor 38 ya, nggak kerasa. Ini soalnya. Nah, saya selalu mengulang tips atau strategi atau teknik menjawab soal kayak gini. Pertama yang harus ada dipahami adalah yang digarisbawahi salah satunya pasti ada yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Kadang kita harus mempertentangkan antara yang digarisbawahi dengan yang tidak digarisbawahi. Nah, kalau pertentangan, maka yang kita jawab tentu yang digarisbawahi. Kemudian, setiap soal ada kata bantunya. Kata bantunya bisa was kayak gini, to be, atau and, atau verb, adverb misalnya. Bisa bisa to be kayak gini, dan seterusnya. Kalau kata bantunya tidak digarisbawahi, maka lihatlah kata sesudahnya yang digarisbawahi. Kemungkinan itulah jawabannya. Kalau kata bantunya digarisbawahi, ya bisa jadi itulah jawabannya. Misalnya kayak or, jangan-jangan bukan or, jangan-jangan and, misalnya kayak gitu. Jangan-jangan bukan and, jangan-jangan misalnya. Itu contoh. Jadi kita harus curiga seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, mari kita coba jawab. Number 26, Elizabeth Cady Stanton organized the first US Women's Rights Convention in 1848 and was instrumentally in the struggle to win voting and property rights for women. Nah, mana kita lihat? Coba lihat yang di garis bawah ini, apakah ada masalah women's right?
Apakah tulisan kayak gini salah? Kayaknya enggak ya. Kemudian lanjut was. Nah, was ini to be. To be biasanya diikuti oleh adjektif. Tidak boleh to be diikuti oleh, ini kan adverb, yang ada lily ini kan adverb. Carefully, instrumentally, beautifully, dan seterusnya. Nah, jadi nggak bisa, harusnya instrumental. Kenapa? Karena ada to be di depannya. Kecuali kalau ada adjektif di sini, maka adjektif itu dijelaskan oleh adverb yang ini. Ini enggak, sesudahnya tidak ada adjektif. Nah, penjelasan ini sudah ada saya bahas secara khusus di skill 24. Cari di playlist di channel ini, belajar TOEFL bagi pemula yang structure. Cari skill 24. Itu bagaimana letak sebuah adverb atau adjektif dalam suatu kalimat. Oke, jadi jawabannya instrumentally. Karena voting and property tidak ada masalah juga. Number 27, jaguarandis are sleek, long-tailed creatures, color either an uniform reddish, brown, or dark gray. Mari kita lihat. Apakah ada masalah dengan long-tailed creatures? Tidak ada masalah. Ini kata benda, noun. Sedangkan ini adjektif juga nggak ada masalah. Ini verb, color mewarnai, either. Nah, either kata bantu ini. Either ini kan pasangannya or. Nah, jadi pasangan either sudah or di sini, jadi D nggak mungkin salah. Kecuali di sini nor atau n baru dia salah. Nah, satu yang kita curigai, n. Sesudahnya diikuti uniform. Ingat, uniform bacanya U. Jadi ada Y-nya. Jadi ini huruf konsonan, bukan huruf vokal. Maka harusnya a uniform, bukan an uniform. Sebab dia itu tergantung pengucapan kata sesudahnya, bukan tulisannya. Jadi kalau apple tentu an apple gitu ya. An apple. An egg misalnya. Sebutir telur. Tapi uniform, kemudian university itu bacanya U, pakai Y dia. Jadi harusnya pakai E, bukan pakai N. Nggak bisa N uniform, tapi harusnya a uniform. Oke. Next, number 28. It is possible to get a sunburn on a cloudy day because 80% of the ultraviolet rays from the sun would penetrate cloud cover. Oke, mari kita lihat. It is possible. Ini subjeknya, ini verbnya, nggak ada masalah. To get a sunburn, a cloudy day. Cloudy adjektif, ini kata benda, nggak ada masalah. Letaknya juga diikuti cloudy, nggak ada masalah. Because, ini adalah konektor ya. 80% of ultraviolet rays from the sun. Ini subjeknya. Ini verbnya. Nah, ada yang mencurigakan di sini. Would. Would ini bentuk lampau dari will. Nah, tetapi kalau Dedek perhatikan, kalimat awalnya it is ini kan present. Kalau di depannya present, ada konektor, maka sesudahnya juga harus present. Nggak bisa would. Kecuali it was possible. Mungkin would, tapi ini it is possible. Jadi harusnya will penetrate cloud cover. Biar sama-sama present. Gitu ya. Karena ini konektornya. Konektor itu kan menggabungkan dua anak kalimat atau klausa yang setara. Number 29. In 1964, GATT established the International Trade Center in order to assist developing countries in the promotion of its export. Oke, GATT established international to assist. Sesudah itu diikuti verb one, nggak ada masalah. Developing countries, ini adalah noun. Developing itu adjektif, juga nggak ada masalah. Promotion, in the promotion ada the, berarti ini kata benda. Nah, it's ini coba kita curigai. It's ini pengganti apa dalam kalimat ini? Assist developing countries in the promotion. Membantu negara berkembang dalam mempromosikan ekspor mereka. Ekspor siapa? Ekspor negara berkembang ini. Nah, negara berkembangnya kan plural, jamak ya. Nggak bisa diganti dengan its. Jadi ini yang salah.
harusnya diganti dengan apa? Nah, kalau jamak kata gantinya itu untuk kepemilikan adalah their. Nah, silakan lihat di skill, saya lupa 20, 21 sampai 23 lah, lihat. Silakan ada lihat 20 sampai 23 di playlist structure yang topiknya tentang preposition ya. Bukan, pronoun kata ganti. Oke, number 30 terakhir, Joseph Heller's novel Catch-22 satirizes both the horrors of war as well as the power of modern mestinya kayaknya ya, bureaucratic institution. Nah, mari kita lihat. Satirizes ini adalah subjek, satirizes verbnya, subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal, pakai s, nggak ada masalah. Kemudian both. Nah, ini both ini adalah kata penghubung yang berpasangan, conjunction, pair conjunction. Ini ada pada skill, bentar. Kayaknya ini ada pada skill 15. Silahkan dilihat skill 15 di playlist structure. Di situ dijelaskan ada conjunction yang berpasangan. Misalnya neither pasangannya nor. Either ini contohnya yang tadi, either itu pasangannya or. Kemudian not only but also. Dan both pasangannya adalah and, bukan as well. Jadi ini yang salah, harusnya and. Kata bantunya both, pasangannya and. Tidak bisa dengan as well as. Oke, walaupun secara makna mungkin mirip, tapi tidak bisa. Karena pasangannya sudah ditetapkan. Nah, demikian. Jadi kesimpulannya setiap soal ada kata bantu, tugas kita itu adalah mencari kata bantunya. Untuk bisa memahami kata bantu, adik-adik harus memahami juga berbagai topik structure yang ada di buku Longman. Ada 2 buku Longman yang saya pakai, yaitu Introductory dan Preparation. Introductory itu karena dia pengantar, hanya mengantarkan adik sampai TOEFL-nya 550 kata pengarangnya. Sedangkan yang Preparation baru bisa sampai 677, yaitu nilai maksimum dari TOEFL ITP. Oke, demikian adik-adik. Ini ada promosi sedikit ya. Ini dari bagi yang suka dengan Unja, silahkan beli. Nggak bisa online, di depan kampus Unja itu, di depan klinik kampus Unja, di seberangnya itu ada toko souvenir. Masuk ke dalam dikit. Oke. Jangan lupa adik-adik di like, subscribe, share, dan kasih komentar di channel ini. Supaya banyak yang mendapat manfaat. Dan jangan lupa juga kalau adik-adik sudah menonton channelnya kemudian mendapatkan manfaat, ada komentar, silahkan. Pertanyaan juga silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya saya jawab ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.